Shalom warga kerajaan. Menyambung apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Ketika kesaksian daripada Stefanus, dia melihat ke atas dan dia melihat Kristus bahkan berdiri. The King stand up. Untuk apa? Untuk membela daripada Stefanus. Dia berkata, Tuhan, jangan tanggungkan ini atas mereka. Dan ketika batu berterbangan dan dia menyerahkan nyawanya, itu memberikan dampak luar biasa. Yaitu juga kepada seorang muda yang bernama Saul dari Tarsus. Dia adalah seorang Farisi yang sangat ganas. Dan saudara tahu bagaimana keadaan di dunia saat ini juga di Indonesia. Ada orang-orang ganas seperti itu. Yang hobinya penggal kepala, ya menganiaya, mengganggu orang yang beribadah pada Tuhan yang benar. Saudara dengar ya, apa yang terjadi? Saya mau tunjukkan ada seorang pemimpin bernama Ananias. Ketika Saul dari Tarsus pergi ke Damsyik, saudara, ternyata masih ada orang percaya di Damsyik. Saudara mengerti pada saat itu, bahkan sampai hari ini, kalau ada orang Yahudi, ya, warga negara Israel tinggal di Damsyik, saudaraku, betapa menderitanya. Mungkin saudara mengalami seperti itu, menjadi minoritas, berada di tempat yang tidak bersahabat kepada Anda. Itu tidak mengurangi kekuatan kita untuk berbuah dan berlipat ganda and advancing the kingdom. Kita tahu bagaimana Saul mendapatkan penglihatan. Ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sebab barang siapa menganiaya tubuhnya, menganiaya Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Saudara dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Jangan anggap enteng diri kita dan panggilan kita. Lalu kemudian Tuhan menampakkan diri pada seorang murid, a certain disciple. Jadi artinya apa? Salah satu dari kita. Dan dia berkata, Ananias, ini jawabannya, right response. Here I am. Hineni, aku hambamu, aku siap menerima perintah. Pergilah ke jalan lurus di kota Damsyik. Di sana bertemu dengan Saul dari Tarsus. Dan dia adalah alat pilihan bagiku. Alat pilihan. Saudara yang kasih Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku sudah dengar orang ini ganasnya luar biasa, sadis. Tuhan mungkin tersenyum, tapi orang ini bisa aku pilih. Kalau Tuhan memilih, saudara, bukan berdasarkan kepantasan kita, tetapi menurut, yaitu kedaulatan Tuhan. Dan dia menurut, dia datang ke tempat itu. Kebenaran, kasih menghilangkan ketakutan. Di sana kan ada gengnya. Dia datang ke sana dan dia menumpangkan tangan. Dia berkata, Saulus saudaraku. Dia tidak berkata my enemy. Dia berkata my brother. Tuhan Yesus yang kau temui dalam perjalanan ke Damsyik menyuruh aku supaya menumpangkan tangan atasmu, supaya kau bisa melihat kembali dan kau dipenuhi dengan Roh Kudus. Firman Allah mengatakan, pada saat itu juga seperti selaput di matanya lepas dan dia minta dibaptis pasti oleh Ananias. Kemudian segera dia pergi ke rumah sembahyang dan dia tidak kampanye anti Yesus. Dia memberitakan Yesus is the Son of God. Hari ini di negara kita Tuhan Yesus masih ditolak sebagai Son of God. Akan tiba saatnya Tuhan juga membangkitkan new emerging leaders seperti Saulus dan Ananias. Dan Ananias can be you and me. God bless you warga kerajaan. Amin. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami datang kepadamu pada siang hari ini Bapa. Kami semua merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain Bapa selain Engkau Tuhan yang menjadi dambaan bagi kami. Haleluya.
Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pagi ini saya akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan mengenai mengapa kita harus berdoa. Apa penyebabnya kita harus berdoa. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal pertama ayat 16. Kolose pasal 1 ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa segala sesuatu yang di dalam dunia maupun di sorga semua diciptakan oleh Tuhan Yesus. Oleh Dia, karena Dia, untuk kemuliaan Dia. Jadi yang saya akan sharingkan adalah ada dunia yang kelihatan. Baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, ada dunia dua. Jadi yang kelihatan, dunia yang kita bisa lihat sekarang, yaitu hal-hal yang bisa dilihat oleh mata jasmani. Kita bisa melihat di situ. Melihat mobil, melihat rumah, melihat satu dengan yang lain, melihat semua yang alam fisik yang kelihatan ini, baik melalui gadget maupun melalui realita kenyataan, dan secara langsung, semuanya kelihatan. Ada dunia yang kelihatan dan ada dunia yang tidak kelihatan. Nah, ini yang perlu penting, bahwa yang tidak kelihatan itu disebut dunia roh. Perkara rohani yang tidak kelihatan. Itu dunia roh. Nah, kekristenan disebut perkara rohani. Jadi kekristenan adalah bicara tentang dunia roh, bukan dunia yang kelihatan. Makanya Paulus berkata, karena yang kelihatan hanya sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu bersifat kekal selama-lamanya. Jadi ada dunia roh yang setiap kita punya pengharapan kepada kekekalan. Jangan lagi berfokus kepada yang kelihatan. Fokuslah kepada kekekalan. Nah, yang ingin saya sharingkan, kenapa kita harus berdoa, bahwa di dalam dunia yang kelihatan ini ditentukan atau dipengaruhi oleh alam roh. Jadi alam roh yang tidak kelihatan menentukan yang kelihatan. Saudara masih ingat bagaimana Daniel? Ada peperangan di dalam roh sebelum malaikat Mikael waktu itu berperang melawan penguasa kerajaan Persia. Nah, malaikat Gabriel untuk membawa berita kepada Daniel dirintangi, dihalangi. Ada suatu peperangan di alam roh yang akan sampai kepada dunia yang kelihatan. Sehingga Daniel berdoa puasa. Puasa Daniel selama 21 hari. Di sana terjadi peperangan. Malaikat Mikael, malaikat Gabriel berperang melawan penguasa di udara. Dan malaikat Gabriel berkata, saya tinggalkan Mikael lagi berperang. Saya turun untuk menyampaikan kabar yang dari Tuhan.
kepada hambanya Daniel. Nah, saudara, pentingnya di sini bahwa kita memahami hal seperti ini, saudara. Sebab kalau tidak, kita tidak paham mengapa kita berdoa. Sebetulnya doa ini merupakan peperangan. Jadi menentukan sekali alam roh yang tidak kelihatan, yang mempengaruhi dunia yang kelihatan. Bahkan menentukan. Nah, saudara, untuk orang-orang dunia, paranormal atau para ahli, para magic, mereka menggunakan kekuatan supranatural alam roh yang mereka peperangan alam-alam dukun. Ada sesuatu peperangan. Nah, saudara, saya pernah tinggal di Bali. Kebetulan rumah saya depannya itu makamnya orang Bali. Nah, saudara, suatu malam kira-kira jam 12 malam ada keributan. Ribut sekali. Saya keluar melihat di depan rumah ada apa. Ternyata itu ada peperangan alam roh. Ada sinar satu dengan lain. Berhamburan mereka berperang, saudara. Dan betul, saudara, besoknya ada yang satu yang kalah meninggal, dimakamkan di situ. Jadi ada alam roh peperangan ini, jadi kita harus hati-hati. Jangan pandang rendah. Pikirnya tidak berdoa, tidak masalah. Justru berdoa ini menentukan sekali. Jadi kekuatan yang kita miliki ini adalah kekuatan alam roh yang dari Roh Kudus. Jadi jangan sampai kita tidak paham di sini. Nah, saudaraku, saya akan sharing. Berikutnya adalah peristiwa di dalam Keluaran. Keluaran pasal 17 ayat 8 mulai sampai ayat yang ke-11. Saya mau bacakan yang tidak kelihatan ini alam roh yang tidak boleh diabaikan. Yang tidak boleh diabaikan, kita harus serius. Makanya kalau orang mau berdoa, selalu dibuat tidak bisa berdoa. Itu peperangan awal adalah kita ketika mau berdoa, punya niat doa saja, rintangan, sejuta rintangan membuat kita tidak berdoa. Misalkan doa pagi, biasa jam 7, jam 6, selalu dibuat ngantuk, selalu dibuat kesibukan-kesibukan yang membuat kita tidak bisa berdoa. Nah, kita belum berperang, kita sudah kalah di dalam hal ini. Nah, makanya gereja Tuhan harus memahami ini sehingga ada peperangan, ada perjuangan. Kalau kita paham bahwa alam roh menentukan alam fisik. Makanya mereka, maaf ya, para orang-orang, para pengusaha, para pembisnis dan sebagainya, politikus, semua kalau orang Jawa bilang itu ada pengrewang, ada pengrewang. Ada yang membantu alam roh, alam gaib. Ada yang membantu, yang membuat mereka berwibawa, membuat mereka punya kekuasaan, yang membuat mereka menjadikan orang takut dengan dia. Ada satu kekuatan. Nah, saudaraku, itu sebetulnya alam roh yang harus kita pahami. Karena hanya dua roh, roh setan atau Roh Kudus. Makanya Tuhan berkata bahwa dari buahnya kamu akan mengenal siapa, pohon apa ini. Dari buahnya engkau mengenal pohonnya. Dari perbuatan-perbuatannya kita mengenal dari siapa orang ini. Dikuasai oleh siapa orang ini. Kalau orang ini diliputi kebencian, kalau orang ini diliputi sakit hati, itu bukan dikuasai Roh Kudus. Karena buah Roh Kudus kasih. Orang ini kasih, orang ini penuh kuasa, penuh kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah roh.
Tetapi kalau membuahkan kebencian, pembunuhan, iri hati, rupa-rupa kecemaran, itu bukan dari Roh Kudus, itu dari roh jahat. Makanya mari kita berperang. Nah, malah siang hari ini kita akan lihat di dalam Kejadian 17 supaya kita tahu bahwa ada peperangan terjadi. Dan begitu jelas di sini di dalam Keluaran 17 mulai ayat 8 dikatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek besok. Aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Berikutnya, next ayatnya. Musa berkata demikian, lalu pilihlah, lalu Musa lalu berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi peperangan ini yang dunia fisik yang dilakukan oleh Yosua. Tetapi Musa peperangan di alam roh, di dalam doa, di dalam hubungan dengan Tuhan. Ketika ia mengangkat tangan, orang Amalek dikalahkan. Bangsa Israel menang. Tetapi di situ dikatakan di ayat yang ke-12, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, kemenangannya ditentukan oleh Yosua dengan tentara bangsa Israel, ditentukannya oleh tangan Musa. Tangan Musa terangkat, ini bicara tentang doa. Ketika dia berdoa mengangkat tangan, kemuliaan kuasa Tuhan turun tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kuasa kerajaan memberi kemenangan. Simpel sekali, saudara. Makanya jangan turun tangan, angkat tangan terus. Apapun yang terjadi, kita terus mengangkat tangan kita. Dan kita percaya Tuhan akan turun tangan atas masalah kita. Tuhan akan turun tangan menolong kita. Di situ jelas sekali. Jadi kalau Musa berhenti capek, tangannya turun, kalah bangsa Israel. Sehingga ambil batu supaya Musa bisa duduk, lalu Harun dan Hur menopang tangan satu, tangan kanan dan tangan kirinya. Saudara, artinya gini, gereja harus saling menopang. Gereja harus mendukung. Gereja tidak bisa berjalan sendiri. Tidak ada lagi Superman. Yang adalah super team. Saya harapkan GBI Rock Menara Tanjungan merupakan super team yang solid. Saling menopang, saling mendukung. Di dalam kehidupan, di dalam doa. Di dalam program menjalankan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya percaya kemuliaan Tuhan akan turun.
untuk memberkati umatnya, untuk menjangkau jiwa, untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Kita percaya ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Maka dari itu penting sekali sampai di sini bahwa ayat yang ke-14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini. Dan dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku telah menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan yang berperang melawan Amalek. Jadi tugas kita mengangkat panji Tuhan. Mengangkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita mulai mengangkat tangan menyembah Tuhan. Ketika kita berdoa bersyafaat. Tuhan sedang berperang melawan Amalek. Makanya saya sangat menyarankan ya. Kalau lagi pujian penyembahan. Tolong videonya diaktifkan. Kecuali mengganggu sinyalnya lemah. Bisa ditutup. Tetapi kalau bisa, aktifkan itu. Aktifkan supaya apa? Supaya menjadi contoh, menjadi teladan yang lain. Supaya semua ikut menyembah, semua mengangkat tangan. Tidak cukup saya dengan para pelayan Tuhan. Semua jemaat ketika mengangkat tangan, memuji Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Apapun masalah kita, apapun keadaan kita, kalau Tuhan sudah turun tangan, tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Ada haleluya, ini penting. Nah sekarang, apakah arti Amalek? Memang secara lahiriah Amalek adalah suatu keturunan atau penguasa orang-orang Amalek. Tetapi maksud rohani Amalek ini dituliskan bahwa Amalek adalah merupakan jadi suatu fokus. Amalek ini adalah orang yang berfokus kepada diri sendiri. Orang yang dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan. Orang yang memuaskan keinginan daging. Karena keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Maka dari itu kita mulai lawan. Kalau daging kita mau doa, daging berkata capek, besok lagi saja. Jangan ikuti. Lawan itu dengan doa. Lawan usaha terus. Mau tidur harus kita naikkan syukur. Kita harus punya jam-jam doa pribadi. Di GPI Rock Menara Tanjung Pujian ada doa malam. Dan pembinaan setiap Jumat di Zoom. Setiap di Zoom. Jumat ya saudara. Bahwa kita mengalami sesuatu yang tidak mungkin. Ketika kita berdoa, semuanya jadi mungkin. Karena Tuhan sendiri yang bertindak atas kita. Puji Tuhan. Saudara masih bisa mendengar suara saya? Tolong ajukan jempolnya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saya percaya. Apapun ketika kita mulai melawan Amalek. Kedagingan kita. Kenyamanan hidup. Motivasi hidup. Jangan menjadi jerat, membuat kita tidak bisa berdoa, membuat kita tidak bisa melawan rasa kantuk kita. Sebab apa? Kita ini orang penting yang menentukan nasib keluarga kita, yang menentukan nasib gereja kita, yang menentukan nasib kota dan bangsa kita. Kita harus berdoa untuk bangsa ini. Kita harus mengubah Indonesia. Jangan biarkan Indonesia hancur. Jangan biarkan kota kita hancur.
Jangan biarkan keluarga kita tercabik-cabik. Jangan biarkan usaha pekerjaan kita dihancurkan. Jangan biarkan kesehatan kita dihancurkan oleh iblis. Kita harus lawan dengan doa. Kita harus lawan dengan doa. Karena kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kita memang harus menyangkal diri. Memang menyangkal diri itu sulit, saudara. Tetapi kita percaya orang yang bisa menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan, bisa mengikuti tujuan Tuhan. Makanya fokuslah kepada kepenuhan Roh Kudus. Saya berusaha selalu kontak dengan Tuhan. Biar saya sibuk dengan urusan, dengan pekerjaan, saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya buat? Kenapa kita harus selalu berkata, apa yang harus aku perbuat? Ketika Tuhan menunjukkan harus kita mulai taat melakukannya. Tuhan berkata, berdoa syafaatlah. Perangilah. Karena Yakobus pasal 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka iblis akan lari daripadamu. Karena iblis mendatangkan penderitaan, iblis mendatangkan penyakit, iblis mendatangkan kerugian, iblis mendatangkan ketidaknyamanan hidup. Kita harus lawan. Jangan. Saya percaya saudara mau ikut ibadah Zoom saja, banyak peperangannya, banyak tantangannya, ada kesibukan, ada urusan ini, ada urusan itu. Aduh capek, aduh bosan, aduh cuma begitu-begitu saja. Saudara, ingat, Kristus ada bersama kita. Kita harus berjuang. Kita harus lawan dengan doa. Dan saya percaya, maka kemenangan ada di dalam kita. Nah, saudaraku, makanya kita harus sadar, Amalek ini bisa ditundukkan, bisa dikalahkan. Penolak-penolak Kristus. Tadi gembala senior kita, orang-orang akhir zaman dipenuhi hawa nafsu, kejahatan, dengan berniat membunuh, berniat menyakiti orang. Itu bukan dari Tuhan. Dari Tuhan itu kasih. Kita harus berdoa, melepaskan mereka dari jerat-jerat tangan iblis. Supaya semuanya kita dimerdekakan. Supaya kita masuk dalam rencananya yang luar biasa, yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara masih ingat dengan peristiwa Ayub? Ayub ketika dalam satu hari mengalami ujian proses yang dari Tuhan, yang Tuhan izinkan maksudnya, bukan dari Tuhan. Yang Tuhan izinkan iblis mengambil kekayaannya, anak-anaknya mati, Ayub sakit, Ayub kehilangan semuanya, dan mulai teman-temannya datang, mulai menyala-nyalain dia, mulai bermacam-macam. Terus tuh Ayub berkata, semua merasa Ayub benar, tetapi ketika Ayub memahami Tuhan, tujuan Tuhan di dalam persoalan itu, Ayub berkata, dahulu aku mengenal Allah hanya kata orang, tetapi sekarang aku melihat Dia. Ini luar biasa sekali. Saudara ada pengalaman bersama Tuhan. Lalu apa yang dibuat? Teman-temannya harus minta doa. Elifas harus datang karena Tuhan marah kepada Elifas karena tidak berkata benar. Hanya doanya Ayub yang didengar. Dia harus datang minta didoakan. Doa bangsa ini hanya yang didengar doanya adalah gereja Tuhan, saudara. Doa gereja Tuhan yang didengar oleh Allah untuk pemulihan negeri ini, untuk pemulihan kesehatan, untuk pemulihan ekonomi yang didengar gereja, anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan tidak berdoa bagaimana terjadi pemulihan di negeri ini. Di negeri ini perlu berdoa sungguh-sungguh supaya ada pemulihan. Saudaraku, saya tidak lama berkhotbah, tapi saya akan menyampaikan beberapa
Pertama-tama, aku menasihatkan kamu dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Pertama-tama aku menasihatkan kamu, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi doa yang pertama untuk pemerintahan, untuk penguasa, untuk raja-raja, untuk pemimpin-pemimpin rohani, untuk pemimpin-pemimpin gereja. Kita perlu berdoa syafaat untuk mereka, karena supaya ada ketenangan, ada ketentraman, supaya negeri ini aman, supaya negeri ini tenang. Gereja perlu berdoa, karena ketika berdoa, penguasa roh-roh jahat dihancurkan. Saya selalu senang sekali dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena doa yang terlengkap di situ dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Artinya gereja Tuhan harus hidup kudus. Gereja Tuhan harus hidup benar. Gereja Tuhan kudus, lalu datanglah kerajaanmu. Tuhan supaya mengintervensi dunia ini. Pemerintahan kerajaan surga datang dan jadilah kehendak Tuhan. Karena ada kehendak iblis, ada rancangan-rancangan si jahat untuk menghancurkan rumah tangga kita, untuk menghancurkan masa depan anak-anak kita, untuk menghancurkan bisnis kita, untuk menghancurkan kesehatan kita, untuk menghancurkan negara ini. Itu harus dilawan, diusir. Itu bersyafaat kepada Tuhan dengan doa otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lawan doa untuk negeri supaya aman, sejahtera. Ini doa yang diajarkan Yesus. Lalu kita bisa mengizinkan kerajaan sorga datang untuk mengusir kerajaan setan atas negeri ini. Kalau iblis lari dari Indonesia, saya percaya Indonesia ada damai sejahtera. Indonesia ada keselamatan. Amin. Indonesia mengenal Amin. Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Indonesia meninggikan namanya yang kudus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara, bahwa kita tahu sekarang bahwa perjuangan kita bukan melawan darah daging, melawan penguasa, penghulu, pemerintah-pemerintah yang ada di udara. Kita harus lawan dengan doa. Dengan doa ini, seperti saya akan sampaikan di sini, ada contoh-contoh pendoa-pendoa yang mengubah dunia. Ya toh? Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa dikatakan di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14, apabila umatku yang atas namaku disebut, jadi atas nama Tuhan Yesus, disebut nama Yesus, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi doa begitu. Apabila umat Tuhan berdoa, jadi Tuhan mau bekerja sama dengan gereja. Ketika umatku yang atas namaku, atas nama Yesus, atas nama Tuhan, yaitu gereja Tuhan, merendahkan diri, buang kecongkakan, buang kebanggaan-kebanggaan yang sia-sia, ya toh, buang semua. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau ada kejahatan dalam hidup kita, buang kejahatan itu. Apa itu kejahatan? Iri, dengki, hawa nafsu, rupa-rupa kecemaran. Kita menguduskan diri.
maka aku akan mendengar dari surga, kata Tuhan, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negerinya. Negeri Indonesia dipulihkan karena doa orang-orang kudus. Saya bersyukur Tuhan bangkitkan di Indonesia. Ada doa nasional. Setiap jam 6 pagi ada doa nasional. Lewat YouTube, lewat IG. Saudara bisa ikut di sana berdoa. Kalau saudara tidak bisa ngikuti mereka, bisa doa pribadi. Bisa doa bersama-sama kami. Saudaraku, saya percaya ada kegerakan di dalam gereja. Ada perubahan di Indonesia. Ini ada yang menahan. Kalau tidak ada yang menahan, Indonesia sudah hancur dari dulu. Karena orang-orang kudus berdoa, ada suatu pemulihan. Aduh, haleluya. Dikatakan begini, adakah seorang daripadamu yang Yesus katakan, memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Bapa dunia saja tahu memberi yang baik, apalagi Bapa kita yang di surga. Ada amin? Bapa kita yang di surga tahu yang terbaik untuk kita. Ya saudaraku, jadi kita mau memahami ini. Dan saya akan bacakan saja. Pada abad ke-19, Amerika dilawat oleh Tuhan. Ada kebangkitan yang besar. Tuhan membangkitkan Charles Finney, D.L. Moody, dan banyak hamba-hamba Tuhan yang penuh kuasa Roh Kudus dengan berdoa sungguh-sungguh untuk Amerika. Sehingga Charles Finney, yang sering saya saksikan bahwa Charles Finney naik kereta api, setiap daerah yang dilewati gerbongnya Charles Finney, orang-orang pada bertobat terima Tuhan. Luar biasa satu kegerakan. Waktu dia masuk di satu perusahaan, 3.000 pegawai pabrik tekstil, semua dilawat Tuhan, semua lahir baru, semua bertobat. Ketika orang-orang ini berdoa bagi kotanya. Saudara masih ingat Evan Robert? Evan Robert yang terjadi kegerakan rohani di Wales. Ada suatu kegerakan rohani. Nah, Evan Robert telah bekerja di satu batu bara. Di tambang batu bara 12 jam sehari kerja. Mulai dari usia 12 tahun. Jadi satu hari 12 jam kerja. Ketika waktu istirahat, ia memilih untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Selama 13 tahun, Evan Robert melakukan hal itu. Sampai pada suatu hari, pada tahun 1904, Tuhan mendatangkan urapan kepada Evan, yang mana lahirlah kegerakan di Wales. Dalam 1 bulan, 34.000 orang lahir baru. 1 bulan 34.000, saudara. 1 tahun sudah berapa? Sudah berapa? Saya percaya kalau 1 tahun sudah 400.000, saudara. 1 bulan 34.000. Jadi kegerakan terjadi. 1 tahun 400.000. Tidak perlu cukup 10 tahun. Indonesia sudah diselamatkan bagi Tuhan. Mari, mungkin waktu kita berdoa sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tekunlah terus berdoa. Terus. Tidak melihat perubahan. Tapi alam roh ada perubahan. Sampai pada 13 tahun kemudian, Evan Robert dipakai Tuhan yang membuat perubahan di kota Wales. Pengunjung gereja naik 90%. Dan lebih dari 90% penduduk Wales menjadi lahir baru di dalam Kristus Yesus. 90% jadi anak Tuhan di kota Wales. Saudara, kita ingin kembalikan keadaan di negeri ini. Mulailah bangun kubu doa. Mulai bangunlah menara doa. Mulai bangunlah di dalam persekutuan dengan Kristus setiap saat. Saya percaya GPI Rock Menara Tanjung Pujian akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ketika hamba-hambanya mulai doa sungguh-sungguh di dalam tekanan, di
dalam kesesakan, mungkin di dalam banyak pergumulan masalah, jangan berhenti berdoa. Justru di saat seperti itu, kita bangun dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Saudara, saya percaya ada satu kegerakan. Ini ada satu kisah di Korea Selatan. Waktu Korea Selatan berperang dengan Korea Utara. Waktu terjadi peperangan dari Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, satu tentara yang terluka, mengerang-erang kesakitan, tidak ada tentara yang lain yang berani menolongnya. Karena situasi berbahaya. Ada seorang tentara muda yang sebentar melihat pada jam tangannya. Ketika jam menunjukkan angka 9, maka tentara muda ini keluar dan dari persembunyiannya lalu berlari menuju kepada tentara yang terluka parah tersebut. Di medan pertempuran ada suatu prajurit tertembak, mereka luka parah. Temannya nggak berani menolong karena daerah itu sangat rawan sekali. Banyak peluru penembak-penembak sedang mengarah ke situ. Tapi ada seorang pemuda selalu lihat jam. Tunggu, begitu jam 9, dia lari menyelamatkan tentara yang dalam kondisi kritis itu. Akhirnya tentara temannya itu tertolong dan diselamatkan. Ketika itu Panglima tentara perangnya berkata, kenapa tidak ditolong dari tadi? Nah saudara, kenapa dibiarkan dia? Lalu anak muda ini, saya tidak berani menolong karena daerah situ daerah berbahaya sekali. Tetapi saya selalu melihat jam. Setiap jam 9 sebelum dia berangkat perang, ibunya berkata kepada nak, setiap jam 9, ibu selalu berdoa untuk kamu nak ya. Dia ingat doa ibunya. Jadi sehingga pada waktu melihat jam 9 dia lari. Karena dia tahu ketika ibunya berdoa untuk dia, ada perlindungan Tuhan. Ada keselamatan yang dari Tuhan. Ada haleluya. Amin. Jadi ketika saya lihat dari Alkitab untuk mengakhirinya. Ketika Musa berdoa, Tuhan membuat laut terbelah. Ya kan? Dengan tongkatnya ada mujizat. Ya saudara, coba bayangkan. Ketika Elia berdoa selama 3,5 tahun jangan turun hujan. Maka tidak turun hujan. Tetapi ketika Elia berdoa supaya turun hujan. Hujan turun saudara. Hujan turun. Ketika Daniel berdoa, Tuhan menutup mulut singa yang lapar untuk memakan dagingnya. Doa itu luar biasa. Ketika jemaat di Yerusalem berdoa, gereja mula-mula berdoa, maka Rasul Petrus dilepaskan dari penjara dengan cara yang ajaib. Ketika Paulus berdoa dengan Silas, goyanglah penjara itu. Bebaslah mereka. Kuasa Tuhan. Ketika doa, pujian dan penyembahan dinaikkan, maka ada perubahan di alam roh. Ada perubahan di alam roh, maka ada perubahan di alam yang kelihatan. Dunia yang kelihatan diubah oleh Tuhan karena Tuhan mengubahnya. Saudara, yang membuat menderita itu siapa? Rancangannya si jahat. Orang sakit, orang putus asa, orang jadi miskin, orang jadi susah. Itu cuma satu. Iblis kerjaannya. Usir iblis dari Indonesia. Maka Indonesia aman dan tentram. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sudah waktunya kita memahami ini. Jangan berhenti berdoa. Berdoalah senantiasa. Saya percaya ada kegerakan di negeri ini. Kita percaya 2021 Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Orang dunia memprediksi 2001 keadaan Indonesia lebih buruk. Saya tidak mau mengutuki Indonesia, saya berkati Indonesia 2001 lebih baik lagi
lebih baik lagi ekonominya, lebih sejahtera lagi, lebih aman lagi. Negeri ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saudara percaya kita berkati Indonesia karena mulut lidah hati kita sudah dipakai oleh Tuhan, diurapi, jangan mengutuk, berkati orang-orang di sekitar kita, berkati negeri ini, berkati anak-anak kita. Saya akan mengakhiri sebuah kesaksian saja, supaya kita hati-hati dalam berbicara, supaya hati-hati, supaya doa kita jangan jadi sia-sia, saudara. Orang yang sudah doa, kenapa tidak terjadi mujizat? Karena kata-katanya selalu sia-sia. Jangan sia-sia kata-kata kita jaga. Nah, ada seorang ibu yang mengeluh. Ini peristiwa sudah lama sekali. Waktu itu saya masih baru menjadi hamba Tuhan. Ya, peristiwa lama sekali. Ibu ini mengeluh, saudara. Pak Pendeta, doakanlah anak-anak saya. Anak-anak saya bahwa mereka semua mengalami nakal-nakal aneh-aneh. Ya, tadi saya katakan 2001 ya, salah, 2021 ya. Maksud saya, terima kasih buat Ibu Ita. Jadi 2021 akan lebih baik lagi, bukan 2001. Ya, 2021, terima kasih. Nah, saudaraku, bahwa ibu ini selalu berkata begini, aduh Pak, anak-anak saya 3 itu tidak ada yang beres. 1 nakal sekali, tidak pernah diam. Wah, jericis, kata orang Jawa begitu. Lompat sana, lompat sini, kayak monyet, Pak. Aduh, saya capek, sudah saya pukul, saya apa. Tetap begitu saja. Sudah didoakan, pendeta ekspor, pendeta impor, pendeta lokal. Semua sudah berdoa, Pak. Oh, begitu ya. Terus ini anak yang kedua. Aduh, Pak, bodohnya minta ampun. Bodoh sekali. Bodoh seperti kerbau, dia bilang. Jadi, satunya nakal sekali, seperti setan. Nah, ibu ini tidak pernah mengubah kata-katanya, doanya jadi sia-sia. Janganlah kita menjadi doanya sia-sia. Ibu ini selalu juluki anak si setan, si kerbau, si monyet. Nah, pendeta itu berkata, Bu, ibu harus berubah. Kalau ibu selalu mengutuki dengan kata-kata yang negatif kepada anak ibu, perkataan ibu menciptakan anak itu. Nah, panggil sudah, kalau gitu dipanggil. Anak yang nakal, naik, tidak mau diam, dipanggil namanya si A saja. Si A, sini. Mamanya panggil-panggil, tidak mau, saudara, tidak mau keluar. Mamanya kesal, monyet. Baru dia keluar, seperti monyet keluar. Jadi ketika dipanggil monyet, baru datang. Lalu anak yang kedua yang bodoh sekali, dipanggil namanya si B, tidak mau datang. Lalu ibunya teriak, kerbau. Waduh, baru si kerbau itu muncul. Wah, jadi ini keluarga, ada monyetnya, ada setannya, ada kerbaunya, saudara. Lalu hamba Tuhan ini berkata, Bu, kalau ibu tidak bertobat dari mulutnya, doa ibu menjadi sia-sia. Jangan kutuki anakmu, cukup ubah. Hamba Tuhan ini berdoa, anak-anaknya dipeluk oleh ibunya, berkata, maafkan mama, maafkan papa, selama ini mengutuki kamu. Kamu tuh anak yang pandai, kamu anak yang baik. Kamu bukan anak setan, tapi anaknya Tuhan Yesus. Anaknya nangis di lawanmu. Sejak itu, perubahan terjadi. Mari saudaraku, kita jangan mengutuki Indonesia. Jangan mengutuki usaha kita. Jangan mengutuki keluarga kita, anak-anak kita. Katakan ucapan berkat. Saya ingin saksikan Pak Alek, anaknya yang bernama Alek Abraham, almarhum. Dia gembala senior kami, Bapak rohani saya juga, sama-sama dengan Pak Arifin. Dan luar biasa, ada namanya Andre.
Andre ini sakitnya parah, itu badannya melungker itu. Badannya tidak normal. Cara pola pikirnya tidak normal. Tapi Pak Alex selalu berkata-kata positif. Anak ini sembuh sampai sekarang. Tuhan ini luar biasa, saudara. Kuasa menciptakan ada di mulut kita. Makanya kadang-kadang kita perlu doa otoritas. Kita berkata, Indonesia untuk Tuhan. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Apapun pergumulan saudara, sebelum kita masuk perjamuan kudus, mari kita berdoa. Apapun masalah saudara, datanglah. Mari saudara berdoa kepada Tuhan. Doa. Firman Tuhan mengingatkan kita, tidak ada kesalahan, ada dosa, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada kata-kata negatif kepada di mulut kita yang mengutuki diri kita sendiri, mengutuki usaha kita, mengutuki negeri ini, bahkan mengutuki anak-anak kita, mari kita berdoa. La masyahara masya. Mari kita masing-masing berdoa. Apa yang menjadi pergumulan kita, nyatakanlah dalam doa permohonan kepada Dia. Tuhan mengasihi kau. Tuhan melawat kau. Apapun kesulitanmu, Tuhan sumber jawaban. Tuhan perlindungan. Lihatlah Tuhan seruan umatmu. Hati umatmu yang berseru namamu. Lawatlah mereka. Lawatlah dengan kasih setia Tuhan dalam nama Yesus. Supaya mereka mengalami perubahan hidup. Supaya mereka menjadi hidup penuh kuasa yang penuh. Yang mengubah situasi. Yang punya hubungan dengan Tuhan. Kalau ada kesalahan di antara kami, mohon maaf Tuhan. Ampunilah kami. Pulihkan umat-Mu. La syaraba syikapatakala. Oh, haleluya. Mari siapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus. Dalam nama Yesus, kita angkat roti tinggi-tinggi. Percayalah kepada Dia. Pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan, Ia mengambil roti dan mengucapkan berkat atas. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu. Makanlah. Dan setiap kali kau memakannya, engkau mengingat akan korbanku di kayu salib. Demikianlah firman Tuhan. Roti akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh. Dalam angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah Ia makan, lalu Ia mengambil cawan dan mengucapkan berkat atasnya, dan Ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Minumlah. Dan setiap kali kau meminumnya, kau memberitakan tentang kematian dan kebangkitan sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam namanya. Naikkan syukur kepada Tuhan. Rasakan kasih-Nya. Rasakan kebaikan.
dalam masyarakat Terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu terus mengubah hidup kami. Biar firman-Mu terus memperbaharui kami. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Kerjakanlah kasih karunia-Mu dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pemeliharaan-Mu, buat perlindungan-Mu atas kami, gereja-Mu. Jemaat-Mu mendapat perlindungan, mendapat naungan di dalam negeri ini. Terima kasih Roh Kudus. Teruslah berkuasa atas negeri ini. Engkau tetap mengambil alih, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dari negeri Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Semua dikuasai, dikendalikan oleh Engkau Tuhan. Berkuasalah atas negeri ini, supaya setiap kami dapat memahami bahwa Engkau berkarya. Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan kesehatannya, Indonesia dipulihkan ekonominya. Dalam nama Yesus kami berkati Indonesia untuk kemuliaan namanya yang kudus. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan keluarga kami masing-masing, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, semua yang melayani di tempat kudus-Mu. Curahkanlah kasih karunia-Mu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menjagamu, naungan-Mu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati masa depan anak-anakmu, supaya kau berbahagia di dunia ini sampai kekekalan. Kau didapati perkenanan Tuhan ada padamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih. Ya Tuhan, punyamulah negeri ini, punyamulah gereja-Mu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya disertai Tuhan, dilindungi dan diberkati Tuhan. Sekali lagi katakan, amin. Tuhan memberkati.